Gagasan model pertanian teknoekologis ini muncul di latar belakangi oleh kenyataan bahwa pemilikan lahan para petani di daerah Bali, Jawa, Madura dan sebagainya semakin sempit. Di samping itu para petani sangat tergantung sarana produksi dari luar. Nah, model pertanian teknoekologis ini memadukan antara techno farming, yaitu pertanian yang pada teknologi, dengan eco farming, yaitu pertanian yang ramah lingkungan. Kebetulan tahun 2005 saya dipercaya oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi penanggung jawab program Primatani, yaitu program rintisan akselerasi pemasarakatan teknologi dan inovasi pertanian di Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng. Nah, di kecamatan inilah model pertanian ini saya coba. Di dalam model pertanian ini kami introduksikan sistem integrasi antara tanam-tanaman, yaitu apakah itu tanaman kopi, kakao, sayur mayur, padi maupun palawija, semua tanaman bisa. Dengan ternak, apa sapi, kambing, babi, ayam dan sebagainya bisa dicoba di situ. Nah, di dalam model integrasi ini limbah tanam-tanaman itu kami olah menjadi pakan, sementara limbah ternak berupa kotoran, urin kami olah untuk pupuk dan biopestisida. Bahkan ada sebagian yang sebelum dijadikan pupuk untuk sumber biogas. Sehingga dengan begitu akan terjadi proses produksi secara tertutup. Jadi proses produksinya melingkar tertutup. Dengan tertutup model ini, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, sehingga sarana produksi dari luar itu secara bertahap akan dapat dikurangi. Pertanian adalah dasar utama sebenarnya yang kita lakukan untuk melakukan proyek integrated farming. Karena apa? Tanpa pertanian kita akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menjalankan satu siklus yang berkesinambungan. Seperti misal, ada puyuh, ada ayam, ada kambing, ada ikan, ada bebek. Semua ini memerlukan makanan. Makanan yang bisa kita sediakan, kita bisa dengan lingkungan yang ada, di dalam satu areal yang ada, dan kita bisa menyediakan dalam bentuk yang silih berganti, artinya terus-menerus tanpa terhenti. Seperti misal, ketika kita puyuh yang kita butuhkan adalah jagung. Jagung kita pakai untuk pakan puyuh, jagung kita pakai untuk pakan bebek, jagung kita pakai untuk pakan ayam. Batang jagung kita pakai untuk pakan kambing. Jadi satu tanaman yang penting adalah jagung. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan mengembangkan komoditas sorghum 1.000 hektar di NTT. Dia mengapresiasi langkah sejumlah pihak untuk melestarikan tanaman sorghum yang dapat menjadi alternatif panganan pokok utama selain beras. Keinginan itu disampaikannya saat membuka acara peringatan Hari Pangan Sedunia di Boyolali. Menurut Mentan, sorghum bisa dijadikan pengganti terigu dengan perlakuan mix 80% sorghum dan 20% kavana. Bahkan ia meyakini sorghum bukan hanya sebagai komoditas pangan pengganti, tapi sebagai bahan pangan pokok masyarakat karena nilai gizinya lebih tinggi dibandingkan beras dan jagung. Pengembangan sorghum amat potensial dan cocok ditanam di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur seperti Flores Timur, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Ende. Di NTT, 1.000 hektar dikawal oleh petani. Kalau ini berhasil kita kembangkan 10.000. Kalau berhasil 20.000. Itu tanah-tanah kritis lahan tandus di NTT. Tadi
saya lihat dapat penghargaan yang Saat ini yang kita kembangkan, saya bekerja sama dengan Yas Pensel Keuskupan Larantuka, sudah kurang lebih 102 hektar tersebar di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Ini Ya, sorghum menjadi solusi ketika anomali perubahan iklim, ya, ketika El Nino berkepanjangan, begitu juga dengan La Nina. Satu-satunya tanaman pangan yang sangat tahan kekeringan ataupun berkelimpahan hujan hanya sorghum. Sorghum merupakan tanaman semusim yang toleran pada kekeringan dan tidak banyak memerlukan air selama pertumbuhannya. Tanaman ini pada awalnya ditumbuhkan di daerah beriklim kering di Ethiopia, bagian timur laut benua Afrika sekitar 7.000 tahun yang lalu. Berbagai jenis pangan olahan dikembangkan dari tepung sorghum, antara lain berbagai jenis bubur, tortilla, capati, roti tanpa dan dengan fermentasi dan sebagainya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan.